teman-teman untuk berkumpul. Sekarang udah pukul 7.32, mungkin kita tunggu sekitar 5 menit lagi ya. Baru dimulai oleh Mbak Alfi. Iya. Oke, 5 menit lagi ya berarti. Ya, 7.35 kita mulai. Oke. Kalau gitu mungkin saya sambil menyapa dulu teman-teman yang ada di sini. Selamat malam semuanya. Selamat datang di webinar Hangguksa ketiga ya berarti, Kak Afri. Betul. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oke, ini sebelumnya saya mau menginfokan yang sudah hadir, diharapkan untuk mengisi forum kehadiran yang saya bagikan di bagian chat ya. Ada linknya. Oke, ini agak putus-putus Kak Afri. Mbak Alfinya jelas kok, kedengaran. Oke. Iya. Mohon maaf nih, sinyal saya sepertinya sedang gangguan. Oke, kalau gitu. Saya buat Alfi ya. jadi kedengeran ya? Kedengeran. Ya, kira-kira gimana dari Mbak Asma, sudah mau dimulai saja, sudah 5 menit, belum, oke. Kita tunggu sebentar lagi. Tapi kalau untuk untuk pesertanya hanya Kak Afri soalnya yang bisa mengizinkan masuk. Jadi kalau Kak Afri sinyalnya mungkin Admit, error, ya. iya, betul. Udah dimasukkan semua ini? Oh, oke. Iya. Wait, aku buat kamu jadi host aja deh. Baik. Sudah. Nah, sekarang Alfi host ya. Iya. Sudah. Oke. Oke, sudah ada 18 peserta. Oh, di sininya sudah ada 18 orang yang hadir malam ini. Bagaimana Mbak Asma, Kak Afri, apa kita mulai saja? Boleh. Ya. Boleh. Mulai aja. Mulai saja. Ya. Langsung aja ini, berarti langsung ke saya? Oh, belum. Belum. Kita perkenalkan dulu dong. Ya, silakan. Iya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Alfi yang hari ini akan memoderatori kegiatan hari ini. Untuk narasumber kita hari ini ada Mbak Asma Azizah. Selamat malam Mbak Asma. Malam. Iya, dan di sini juga, ini masuk terus nih dari tadi pesertanya. Saya sambil admit-admitin nih ini. Oke, untuk Mbak Asma sendiri sekarang sedang aktif menjadi dosen program studi pendidikan bahasa Korea di Universitas Pendidikan Indonesia. Iya. Ya, sebelumnya juga untuk latar belakangnya sempat S1 di Bahasa dan Kebudayaan Korea UGM, lalu S2-nya mengambil jurusan Korean Linguistik di Kyunghee University. Ya, Mbak Asma yang hari ini akan membagikan cerita, mungkin ya biar lebih tepat kali ya, kan Hangguksa Iyagi gitu ya. Membagikan cerita mengenai sejarah tentang Hunmin Jong-eum. Ya, mungkin bisa kita mulai, Mbak Asma. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo semuanya gitu kan. Sebelumnya terima kasih ya sudah bergabung di Hangguksa Iyagi gitu. Meskipun saya bukan host dari acara ini ya gitu kan, tetapi terima kasih sudah bergabung gitu untuk sharing bareng gitu kan. Khususnya kali ini gitu terkait sejarah bahasa Korea. Ya, saya share screen dulu ya. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Mbak.
Ya, sudah. Oke, nah untuk pada kesempatan kali ini gitu kan, saya akan sedikit berbagi terkait Hunmin Jeongeum gitu atau sejarah Hangul gitu. Jadi meskipun mungkin diposterkan judulnya sejarah bahasa Korea ya, gitu kan. Tapi kalau kita bahas sejarah bahasa Korea itu terlalu luas, panjang, lebar gitu kan. Jadinya takutnya nggak bakal selesai gitu kan malam ini. Jadi saya mengambil titik poinnya gitu kan di Hunmin Jeongeum gitu. Nah, sebelumnya sebenarnya saya bukan ahli di sini ya gitu kan, hanya memang saat S2 beberapa mendapatkan mata kuliah terkait sejarah Korea ataupun sejarah fonologi Korea gitu. Karena memang kampus saya khususnya banyak dosen yang keilmuannya tuh cenderung ke situ, ke sejarah bahasa Korea atau Gugosa gitu. Nah, jadi mungkin berbagi sedikit dari apa yang pernah saya ketahui gitu kan. Jadi nanti kalau misalkan ada yang salah bisa tolong dikoreksi gitu kan, bisa sharing bareng di sini gitu. Oke, jadi Hunmin Jeongeum atau sejarah Hangul. Nah, untuk kesempatan kali ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan gitu kan. Singkat-singkat ya semoga gitu karena ada 5 bahasan gitu kan. Yang pertama itu terkait periode sejarah gitu kan. Jadi sejarah bahasa Korea mungkin sebenarnya tidak jauh beda ya pembagian periodenya dengan sejarah Korea sendiri gitu kan. Jadi nanti ada pembagian periode sejarah bahasa Korea gitu yang biasanya memang itu dilatar belakangi oleh pergantian dinasti gitu. Nah, jadi kita akan bahas sedikit tentang periode sejarah dan kenapa bahasa Korea ini sejarahnya itu juga dibagi seperti itu. Gitu. Nah, lalu yang kedua tentang latar belakang Hunmin Jeongeum atau yang kita kenal sekarang sebagai Hangul. Jadi kenapa Hunmin Jeongeum ini dibentuk gitu kan, terutama yang dipelopori oleh Raja Sejong gitu kan, dan intinya alasan sebelumnya gimana gitu kan. Lalu strukturnya, jadi Hunmin Jeongeum ini kan semacam dokumen ya, gitu kan, dokumen tentang pembentukan Hangul gitu. Nah struktur singkatnya gitu, nah itu seperti apa gitu. Lalu sistem bunyinya gitu, karena Hangul ini merupakan alfabet yang dia berdasarkan fonem atau bunyi gitu kan. Nah, jadi sistem bunyinya seperti apa, lalu bedanya dengan Hangul yang sekarang itu gimana gitu kan. Karena ternyata ada cukup banyak perbedaan gitu yang sampai sekarang juga mungkin belum ada jawaban pastinya ya, karena literaturnya memang sangat terbatas dan ya saat zaman pertengahan, zaman Korea kuno itu tidak ada rekaman ya, jadi kita tidak bisa memastikan bunyinya itu gimana gitu. Nah, ini jadi garis besar outline yang akan saya sampaikan pada malam ini. Yang pertama terkait periode sejarah. Oke, ini secara singkatnya gitu kan. Jadi sebenarnya untuk periode sejarah bahasa Korea sendiri itu beda-beda gitu setiap ahli gitu kan. Ada yang membaginya berdasarkan ciri khas bahasanya gitu. Ada yang membaginya itu berdasarkan kerajaan gitu kan, atau membaginya berdasarkan momentum-momentum khusus gitu kan. Nah, yang saya ambil di sini itu dari Profesor Igimun gitu kan, yang mana membagi periode sejarah bahasa Korea itu menjadi 5 periode gitu kan. Sebenarnya nanti ini ya, bagian ini bahasa Korea pertengahan ini biasanya banyak yang menggabungkan jadi satu gitu. Tapi khusus untuk Profesor Igimun sendiri itu membaginya menjadi 2 gitu. Nah, jadi sampai abad ke-10 gitu itu disebutnya bahasa Korea kuno atau Gode Hangugo, Gode Gugo gitu kan. Yang mana itu awalnya ada 3 kerajaan ya gitu kan, ada 3 kerajaan lalu berakhir saat Silla itu menyatukan 3 kerajaan tersebut gitu. Nah, lalu untuk abad ke-10 sampai abad ke-15 itu disebut sebagai ini salah berarti ya. Ini. Bahasa Korea pertengahan awal gitu atau Jeongi Jungse Hangugo. Gitu. Nah, di sini saat Silla itu runtuh lalu berdirilah Goryeo gitu kan. Dan di sini penanda terakhirnya itu sampai terbentuknya Hunmin Jeongeum gitu. Jadi sudah sampai kerajaan Joseon gitu. Nah, jadi di sini adalah penanda yang sangat penting gitu di mana Profesor Igimun ini melihat bahwa bahasa itu kemudian berubah gitu setelah terbentuknya Hunmin Jeongeum gitu. Nah, lalu mulai abad ke-15 sampai ke-16 itu disebut sebagai bahasa Korea pertengahan akhir atau Fugi
Jungse Hangukgo, yang mana ini dimulai dari Hunmin Jong-eum sampai adanya peran Im Jin gitu kan, yang mana perang dengan Jepang ya gitu kan, perang laut gitu kan dengan Jepang. Nah, di sini saat bahasa Korea kuno dan bahasa Korea pertengahan awal itu literaturnya rata-rata masih literatur dengan aksara Mandarin gitu kan. Jadi dengan Hancha. Gitu. Nah, jadi bahasa bahasa Korea waktu itu boleh dibilang menjalani periode apa ya? Bukan bilingual ya, semacam bilingual gitu kan karena mereka ngomongnya bahasa Korea tetapi menulisnya itu dengan aksara Mandarin gitu sehingga ada ketidakcocokan gitu kan antara apa yang mereka ucapkan dengan apa yang mereka tulis gitu kan. Jadi dikarenakan ada banyaknya ketidakcocokan itu maka kemudian ya Raja Sejong itu berinisiatif gitu kan untuk membentuk namanya Hunmin Jong-eum atau Hangul gitu kan. Hunmin Jong-eum ini secara apa ya kalau dijabarkan artinya itu pengajaran bunyi yang benar untuk rakyat gitu kan. Jadi memang tujuan dari Raja Sejong ini sendiri itu eh, alfabet tersebut itu ya untuk rakyat Korea gitu kan karena aksara Mandarin itu susah gitu kan sistemnya termasuk rumit dan banyak yang tidak pas gitu dengan lidah orang Korea sendiri gitu sehingga agar orang Korea itu semua akhirnya bisa bisa ini ya apa namanya bisa bebas buta aksara gitu kan maka dibentuklah Hunmin Jong-eum ini tuh. Nah, lalu setelah dibentuknya Hunmin Jong-eum mulai kemudian itu muncul banyak literatur yang dia bertuliskan Hangul gitu. Jadi awalnya itu rata-rata masih Hancha semua atau aksara Mandarin semua. Lalu saat adanya Hunmin Jong-eum itu mulai ada sedikit demi sedikit literatur yang dia menggunakan Hangul meskipun tidak banyak gitu. Saat bahasa Korea pertengahan akhir, literatur yang menggunakan Hangul itu juga masih dibilang belum banyak karena tetap saja Hancha itu masih mendominasi gitu untuk di literatur. Oke. Nah, lalu selanjutnya abad ke-17 sampai 19 Masehi itu disebut dengan bahasa Korea modern atau Gende Hangugo. Di sini mulai dari tadi ya perang Imjin sampai namanya Gabu Reform gitu kan. Nah, jadi ini bahasa Korea modern gitu dan di sini sudah mulai masuk apa ya infiltrasi dari Jepang gitu kan. Jadi karena adanya perang Imjin terus itu Jepang itu mulai mulai masuk ke Korea gitu dan dari situ eh, Hangul ini sendiri ada apa ya? Ada ciri khas bahasa Jepangnya gitu kan. Dimulai dari beberapa beberapa kata-katanya gitu kan. Jadi ada sangat banyak kata serapan. Sebenarnya mungkin dia kata serapan dari bahasa Portugis, dari bahasa Inggris atau dari bahasa Spanyol, tapi karena masuknya lewat Jepang gitu. Jadi ada ciri khas Jepangnya kayak gitu. Nah, lalu mulai dari abad ke-19 sampai sekarang itu ada bahasa Korea kontemporer atau bahasa Korea yang digunakan saat ini gitu. Jadi kalau bilang saya belajar bahasa Korea gitu, sebenarnya itu ya belajar bahasa Korea yang ini gitu kan. Jadi sebenarnya sejarah bahasa Korea ini kan panjang nih, ada 5 periode. Ternyata yang kita pelajari cuma 1 periode ini gitu kan. Jadi yang panjang ini ya masih apa ya masih sangat banyak pertanyaan, masih sangat banyak hal yang belum terungkap gitu kan. Apalagi bagi orang asing gitu kan, bagi kita ya ini nih mungkin kayak apa sih emang ada bahasa Korea kayak gitu karena ya kita tahunya bahasa Korea yang sekarang itu ya yang kita tahu saat ini gitu dengan penulisan Hangul gitu dengan gaya tata bahasa yang sekarang. Nah di sini kebanyakan ahli itu membagi bahasa Korea berdasarkan pergantian dinasti gitu. Jadi kalau saat zaman 3 kerajaan ada Goguryeo, ada Baekje, ada Shilla. Kadang gaya ini tidak terlalu disebut sih ya. Saya juga karena sejarah bahasa Korea juga saya tidak terlalu ahli ya gitu. Nanti mungkin bisa dikoreksi. Nah, jadi 3 kerajaan ini lalu disatukan gitu kan oleh Shilla gitu. Nah, dan di Shilla ini kan lalu ibu kotanya di Gyeongju gitu kan di bagian ini ya gitu kan. Jadi otomatis yang awalnya itu bahasanya tuh mencar-mencar gitu ada dialek di sini gitu kan, dialek di Baekje, lalu ada di Shilla gitu kan, lalu jadi kayak bahasa standarnya tuh merujuk ke bahasa Shilla kayak gitu di Gyeongju gitu. Jadi apa namanya ciri khas bahasa Korea saat itu yang merujuknya ke sini ke Shilla gitu. Nah lalu saat pendirian Goryeo dari ini ya Gyeongju ini
tadi Sheila ini di sini, lalu ibu kota kan pindah ke Gesong. Ini yang sekarang di Korea Utara ya gitu. Jadi peninggalannya tidak banyak dilihat oleh orang Korea Selatan gitu, karena memang letaknya sekarang di dekat perbatasan Korea Utara gitu. Nah, jadi yang awalnya di Gyeongju berpindah ke Gesong gitu kan. Jadi dan ini keduanya ini memiliki ciri khas dialek yang berbeda meskipun sama-sama masih bahasa Korea gitu kan. Nah, otomatis ketika pusat kerajaan itu pindah ke Gesong, maka semua literatur bahasa pada saat itu kan lalu kemudian distandarkan dengan standar di Gesong ini gitu. Maka lalu ciri khas bahasanya itu juga berubah gitu. Maka dari itu saat ini itu disebutnya Godae Hangugo atau bahasa Korea kuno. Lalu saat pindah ke Gesong itu mulai ke periode bahasa baru yaitu bahasa Korea pertengahan gitu. Nah, lalu saat Goryeo runtuh adalah apa namanya mulailah Joseon ya, gitu kan. Yang mana ibu kotanya di sini ya di Hansong atau Hanyang atau Seoul gitu kan. Nah, karena Gesong sama Seoul itu tidak terlalu ini ya, tidak terlalu jauh gitu kan, dialeknya juga tidak terlalu banyak berbeda sehingga periode bahasanya pun tidak dibedakan gitu kan. Karena dilihat tadi kalau Profesor Igimun sendiri kan membaginya tuh ya sampai Hunmin Jong-am gitu. Lalu setelah Hunmin Jong-am, oh berarti bahasa Korea itu kemudian ciri khasnya menjadi berbeda. Ini ya gitu kan, jadi latar belakang pembagian periode sejarah bahasa Korea gitu kan. Jadi sangat sangat panjang gitu dan rata-rata para ahli linguistik bahasa Korea itu pasti apa ya tidak pernah melupakan sejarah bahasa Korea ini gitu karena ini merupakan inti dari bahasa Korea itu sendiri. Oke, nah lalu latar belakang terbentuknya Hangul gitu kan. Nah jadi Hunmin Jong-am ini pertama kali disebutkan oleh Raja Sejong dalam apa ya, Sejong Shillok itu kayak rekaman siapa sih namanya, kayak literatur yang dia merekam seluruh kegiatan raja ya gitu kan. Nah di situ Raja Sejong itu menyebutkan tentang bahwa ya belum ada abjad gitu yang untuk menuliskan bahasa Korea gitu sehingga kemudian meminjam dari yang terdekat yaitu aksara Mandarin atau Hancha gitu. Namun karena sistemnya itu berbeda gitu kan, bunyinya juga sebenarnya banyak yang berbeda gitu. Maka ada banyak ketidakcocokan gitu kan ketika meminjam Hancha ini gitu. Meskipun ya akhirnya orang Korea yang membuat apa ya, ada inovasi Hancha tersendiri gitu sehingga membuatnya menjadi berbeda gitu kan dengan aksara Mandarin yang dipakai di daratan Cina. Nah, di sini ada beberapa abjad gitu yang dipakai sebelum adanya Hangul gitu kan. Jadi sebenarnya disebutnya Chajapyogi gitu kan. Jadi Chajapyogi itu adalah sebutan untuk abjad yang digunakan sebelum adanya Hangul. Nah, di sini ada Idu, ada Gugyol dan ada Hyangchal. Oke. Nah, untuk Idu sendiri itu sebenarnya secara singkatnya adalah ya meminjam aksara Mandarin gitu untuk menuliskan bahasa Korea gitu. Namun seperti yang tadi saya bilang ya karena adanya ketidakcocokan atau mungkin dalam bahasa Korea ada bunyi ini nih gitu kan, yang mana dalam bahasa Mandarin juga ada gitu meskipun maknanya tidak sama ya. Kan kalau untuk aksara Mandarin itu kan satu huruf satu makna gitu kan. Jadi satu huruf itu satu kata gitu. Berbeda dengan Korea yang dia berdasarkan bunyi gitu. Hangul itu kan bunyi. Jadi giok ya giok gitu kan bunyi K gitu kan. Nien ya nien bunyi N gitu. Nah, jadi peminjaman aksara Mandarin ini itu meminjam bunyi atau maknanya sekalian juga gitu. Jadi ada beberapa khususnya untuk partikel karena bahasa Korea memiliki partikel ya gitu kan. Ada akhiran gitu kan. Nah, itu akhiran atau partikel ini yang itu yang tidak ada dalam bahasa Mandarin gitu kan. Itu akhirnya meminjam aksara Mandarin hanya bunyinya saja gitu. Jadi maknanya bisa jadi maknanya daun nih, tapi dipinjam untuk partikel nen gitu. Nah, itu karena ya itu tadi karena bahasa Korea belum memiliki Hangul. Nah, itu Idu. Jadi ketika menuliskan bahasa Korea menggunakan aksara Mandarin ini dengan aksara Idu ini susunan kalimatnya itu sudah susunan kalimat bahasa Korea gitu. Jadi mungkin orang Cina yang ketika membaca itu juga mungkin akan kesulitan gitu karena tata bahasanya tidak sama dengan bahasa mereka gitu kan. Belum lagi
apa namanya, mungkin katanya ada yang dibalik-balik gitu sesuai dengan bahasa Korea. Gitu. Nah, lalu ada Google. Google itu sistem penulisan Hanja untuk membantu memahami teks teks Hanmun atau teks aksara dengan aksara Mandarin gitu kan. Jadi dalam Google ini satu literatur atau satu buku itu mereka menggunakan Hanja yang mana ketika orang Korea membaca itu untuk memudahkan gitu. Oh, ini subjeknya. Oh, ini partikel ini. Oh, ini partikel ini gitu. Nah, alat bantunya itu dengan menggunakan simbol ini gitu kan. Yang mana biasanya disederhanakan bentuknya. Kalau melihat nah di sini saya nggak tampilkan sih, kalau melihat beberapa contoh Google itu mungkin ada beberapa yang mirip ciri khasnya dengan katakana gitu, katakana bahasa Jepang. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah hyangchal. Hyangchal ini sebenarnya bukan abjad tersendiri, tetapi versi paling rapi Mendekati gitu kan. ya. Jadi aksara Mandarin ketika dipinjam itu benar-benar disesuaikan dengan kalimat lengkap bahasa Korea, dengan ada partikelnya gitu, dengan ada akhirannya gitu, yang mana itu semuanya ditulis dalam aksara Mandarin gitu kan. Dan itu kebanyakan dituliskan untuk dalam puisi kuno gitu. Hyangga itu kan puisi kuno ya, puisi kuno bahasa Korea. Nah, abjadnya yang digunakan di situ disebut dengan hyangchal. Oke. Nah, jadi ketika ini semuanya abjad aksara Mandarin gitu kan, yang mana ya berarti karena sulit ya gitu, dan kebanyakan aksara Mandarin yang diimpor, yang diimpor ke Korea, yang masuk ke Korea itu aksara yang dari literatur gitu. Jadi bukan bahasa lisan yang diambil, tapi bahasa tulis gitu, sehingga otomatis tingkat kesulitan itu lebih tinggi gitu kan. Maka dari itu yang bisa Hanmun ini atau yang bisa Hanja ya berarti mungkin pejabat gitu kan, atau keluarga kerajaan gitu, orang-orang pintar gitu, yang mana kalau hanya rakyat biasa itu ya tidak ada akses gitu untuk mengerti Hanja ini. Nah, maka dari itu si Raja Sejong ini tadi berinisiatif gitu untuk membentuk aksara sendiri gitu, aksara yang memang bisa menuliskan bahasa Korea gitu kan. Dan ini memang merupakan kalau menurut saya, bahkan ya saya nggak tahu sih contoh yang lainnya gitu kan, tetapi bahasa Korea ini, Hangul ini termasuk yang dalam ini abad pertengahan kan, termasuk udah mulai abad yang baru gitu kan ya. Dan Hangul ini dibentuk gitu kan, dirumuskan gitu. Jadi mungkin kalau kita aksara Latin atau aksara Mandarin gitu kan, itu kan mungkin kita nggak tahu siapa yang buat gitu, karena sudah saking panjang sejarahnya gitu. Tetapi Hangul ini itu masih ada catatan sejarahnya, dan memang dibuat gitu kan, dibentuk gitu oleh Raja Sejong untuk menuliskan secara murni bahasa Korea itu seperti apa. Gitu. Oke, nah lalu untuk struktur literatur Hunmin Jeongeum gitu kan. Jadi Hunmin Jeongeum ini sendiri awalnya itu diterbitkan tahun 1443 gitu kan. Jadi masih draft mentahnya lah istilahnya gitu kan. Lalu baru 3 tahun kemudian itu ada Haerebon gitu kan. Yang ini merupakan versi lengkapnya dari Hunmin Jeongeum gitu. Jadi dari mulai awalnya dibentuk sampai kemudian dibentuk panduan yang rinci, SOP-nya lah istilahnya gitu ya. Jadi kalau yang masih draftnya gitu, terus dibentuk penjelasannya itu butuh waktu 3 tahun, karena memang ada beberapa penolakan ya gitu kan dari kalangan kerajaan sendiri gitu kan, bahwa Hunmin Jeongeum ini tidak perlu gitu kan. Ada alasan politik, ada alasan diplomatis gitu, sehingga banyak penolakan di situ gitu. Tetapi Raja Sejong ini tetap bersikukuh gitu untuk membuat Hunmin Jeongeum, sehingga pada tahun 1446 itu dibuat Haerebonnya gitu. Nah, Haerebon ini sendiri ada Bunmun atau yang dia intinya gitu kan. Lalu ada Herye. Herye ini yang panduan teknisnya. Gitu. Nah, jadi dalam Bunmun itu ada tujuan Hunmin Jeongeum-nya itu apa, dijelaskan. Lalu nilai bunyinya itu seperti apa gitu. Jadi kayak misalkan giok itu adalah bunyi yang misalkan tegas, bunyi yang dia keras gitu. Nah, itu dijelaskan gitu dalam Bunmun. Lalu untuk Herye sendiri, ini ada banyak bagiannya gitu kan. Yang pertama jahe atau prinsip bentuk gitu. Jadi karena Hangul ini dibentuk oleh manusia ya gitu kan,
oleh orang yang memang ya rekam gitu kan dalam sejarah gitu, yang mana Raja Sejong dan timnya ini merumuskan Hangul itu ternyata ya memang tidak main-main gitu. Ada alasan di dalamnya kenapa giok itu bentuknya seperti itu, kenapa iyang bentuknya seperti itu gitu kan. Nah, itu dijelaskan dalam Jejahe gitu kan. Jadi ada alasannya kenapa giok seperti ini, nian seperti ini dan lain-lainnya gitu. Lalu ada penjelasan tentang bunyi awal, bunyi tengah, dan bunyi akhir gitu. Karena Hangul itu misalkan contohnya giok ya, ini kan bunyi awal ya. Lalu ada vokalnya, bunyi tengah, lalu ada bunyi akhirnya tuh bang misalkan. Gitu. Jadi ini giok itu bunyi awal, A yang ini bunyi tengah, yang di bawah ini bunyi akhir gitu kan. Nah, jadi karena Hangul ini sistemnya berbeda dengan Mandarin gitu kan. Jadi di sini dijelaskan ada bunyi awal, bunyi tengah, dan bunyi akhir itu seperti apa gitu yang merupakan konsep dari Hangul itu sendiri. Nah, lalu bunyi awal, bunyi tengah, bunyi akhir ini ngerangkainya gimana gitu kan. Nah, itu ada dalam Hapjahe gitu. Jadi cara penggabungan hurufnya gitu kan. Jadi A ini nanti letaknya di mana, giok ini di mana gitu kan. Itu dijelaskan dalam Hapjahe gitu. Lalu ada Yongjari atau contoh kata-kata yang bisa dituliskan dalam Hangul gitu. Meskipun di sini tidak banyak gitu, karena memang namanya mungkin masih aksara baru ya, gitu kan masih trial gitu sehingga contoh katanya itu masih belum banyak dituliskan di sini. Gitu. Nah, ini untuk struktur Hunmin Jeongeum. Nah, lalu kita masuk ke sistem bunyi. Saya masih punya berapa menit ya, Mbak Alfi ya? Takut kelamaan. Masih ada sekitar 10 menit, 15 menit ya? Lanjut ya, ke Ya, sistem bunyinya. sebelum Gitu. tanya jawab, oke. Nah, sebelum masuk ke sistem bunyi, gitu, jadi sebenarnya ada huruf inti dari Hunmin Jeongeum ini, gitu kan. Jadi ini giok, giget, biep, jiet, siot, lalu nian, gitu kan, miem, yang ini merupakan bunyi inti dari Hunmin Jeongeum gitu kan, yang mana selanjutnya pada tahap yang selanjutnya ketika maaf diget ini bukan, huruf-huruf ini itu diberi stroke atau diberi goresan untuk membentuk huruf baru. Maka kita lihat di sini antara giok yang ini dengan kiek itu ada goresannya gitu kan, ada goresan di tengah gini. Lalu nian ini itu dikasih goresan di atasnya membentuk giget gitu kan. Jadi huruf inti ini gitu kan, yang kibon jasong ini diberi stroke itu sebenarnya untuk menambahkan apa ya, kayak huruf tersebut itu menjadi lebih kuat bunyinya gitu. Jadi maka ada diget, ada kiet ditambahkan gitu. Jadi diget sama kiet itu jelas kekuatannya itu lebih kuat kiet gitu daripada diget gitu kan. Lalu ada biep, ada kiep gitu. Ada jiet, ada ciet. Jadi diberikan goresan. Jadi tahapan awalnya ini ada beberapa huruf ini. Ada giok, nian, biep, jiet, siot. Lalu diberikan goresan di sini. Ini ada goresan di sini ya, gitu kan. Itu tahapan kedua. Lalu tahapan ketiga itu hurufnya itu dituliskan digabung gitu, berdampingan, gitu kan. Nah, jadi yang bagian ini itu dia tuh huruf apa ya? Pyong itu huruf pyong hada itu kan sebenarnya huruf apa ya? Huruf biasa gitu kan. Jadi huruf yang lemah juga bukan sih gitu, tapi termasuk konsonan yang biasa gitu kan. Lalu ketika diberi stroke gitu kan, yang ini yang bagian sini. Nah, itu dia menjadi kalau dalam fonologi bahasa Korea sekarang itu huruf aspiratif gitu. Jadi ada tambahan apa ya, tekanan nafas gitu yang diberikan gitu. Jadi gitu kan. Nah, lalu ketika dia digabungkan dua-dua gini, itu dia menjadi sorry atau huruf kuat gitu kan. Yang mana kalau kita baca sanggyok itu jadinya a. Jadi ada apa ya, tekanan ngomongnya tuh kuat gitu dibandingkan giok biasa gitu. Nah, jadi berdasarkan sistem itu, Hangul itu terus kemudian dibuat gitu kan. Jadi oleh Raja Sejong dan timnya ini gitu kan, Hangul itu bukan sekedar apa ya, asal buat huruf gitu kan, tetapi dilihat
bunyinya itu gimana, orang Korea itu bunyinya seperti apa. Oh, ternyata ada bunyi aspiratif gitu kan, ada bunyi kuat gitu kan. Lalu dibentuk sistemnya yang memang sangat sistematis gitu kan. Ada tahap 1, ada tahap 2, ada tahap 3 gitu kan. Lalu ada huruf-huruf yang dia di sini yang memang apa ya? Ya tidak kuat, tidak juga apa namanya? Bukan merupakan huruf aspiratif gitu kan. Nah, ada nian, ada miam, ada iyang, ada riel gitu. Di sini ada banciem. Sini ada beberapa mungkin gitu kan. Ini cara clearing gimana ya? Nah, di sini mungkin ada beberapa aksara ya, aksara yang dia itu tidak ada dalam Hangul yang sekarang gitu. Mungkin bagi yang belajar bahasa Korea di sini gitu kan. Ada di sini ada yorin hit. Jadi kayak hit tapi cuma satu gitu kan atasnya gitu. Lalu ada hit yang double. Ini kan tidak ada ya dalam bahasa Korea yang sekarang gitu kan. Lalu di sini sebenarnya ada yang juga dulu sebenarnya ada 2 gitu kan. Yang itu juga ada 2, yang mana yang satu yang ini tuh kayak G gitu kan. Ada dugaan bahwa ini tuh kayak huruf G. Kan dalam bahasa Korea itu sebenarnya G dengan K itu tidak beda. Ya hanya ada giok 1 gitu. Tetapi dalam Hangul ketika pertama kali dibentuk gitu kan ada dugaan bahwa ini tuh ya semacam G atau huruf bersuaranya bahasa Korea gitu. Nah, terus itu ada banciem. Oke, di sini yang kayak segitiga ini gitu kan. Ini disebutnya banciem gitu kan. Kebanyakan para ahli juga menganggap ini kayak semacam bunyi Z yang mana dalam bahasa Korea yang sekarang nggak ada ya gitu kan. Jadi kayak ada semacam bunyi Z gitu. Jadi kalau dalam bahasa Korea modern sekarang itu tidak ada huruf bersuara, tidak ada bunyi bersuara, Hangul ketika pertama kali dibentuk gitu, atau bahasa Korea saat dulu zaman pertengahan itu diduga gitu ada bunyi bersuaranya gitu kan. Jadi ada bunyi W, ada bunyi Z gitu kan, ada bunyi G gitu. Nah, lalu di sini ada beberapa teori ya terkait kenapa sih Hangul itu seperti itu bentuknya, gitu kan. Nah, yang pertama itu adalah teori inskripsi konsonan, gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan teori inskripsi konsonan ini, konsonan itu dibentuk sesuai dengan bentuk organ artikulasi, organ mulut ya ketika mengucapkan gitu. Jadi contohnya di sini giok, giok itu ketika diucapkan tuh lidahnya tuh kan mundur ke belakang tuh gitu kan mengenai langit-langit yang lunak gitu. Jadi bentuk lidahnya tuh jadi kayak gini nih. Yang mana kalau dituliskan jadi giok yang sekarang ini gitu. Lalu nian, nian tuh kan lidahnya naik yang ujung ya gitu kan. Jadi ya dari sini oh ini bentuk nian gitu kan. Lalu miam, miam dia karena huruf bibir ya, huruf bibir gitu kan. Jadi huruf bibir yang ketika kebukaannya dibentuknya miam meskipun sebenarnya ketika kita ngomong M itu ya mulut kita bisa ketutup ya gitu sebelum ada vokal gitu. Lalu siot dari sini karena dia huruf gigi gitu kan. Dan iyang karena dia huruf tenggorokan dia dari bagian sini gitu. Nah, ini salah satu teori gitu kan terkait kenapa Hangul itu bentuknya seperti itu gitu. Tapi memang teori ini karena sebenarnya Heriebun gitu ya, yang tadi ya draft yang SOP-nya Hangul itu sebenarnya baru ditemukan di tahun 70-an. Kan. Nah, sebelum itu para ahli itu memakai teori ini gitu kan. Oh, Hangul itu dibentuk karena organ mulutnya itu bentuknya seperti itu gitu, ketika mengucapkan suatu bunyi gitu. Tetapi ketika Heriebun itu ketemu gitu di situ kan terus dijelaskan ya Hangul ini dibentuk berdasarkan prinsip apa, filosofi apa gitu kan. Maka lalu ada teori lain gitu yang berkembang gitu. Nah, lalu untuk vokal sendiri itu berdasarkan 3 unsur yang saya rasa dalam filosofi timur memang 3 unsur ini sangat penting ya gitu kan. Ada hanel, tuh titik ya gitu kan. Ada hanel atau langit gitu. Lalu ada tang yang bentuknya ini tidur gitu kan. Yang dia berarti tanah gitu. Jadi ada langit, ada tanah gitu. Ada atas, ada bawah gitu kan. Dan di tengah-tengahnya itu ada saram atau orang.
gitu. Nah, jadi ketiga unsur ini yang memang apa ya, boleh dibilang ya, semesta itu ya terdiri dari itu, gitu kan, dari yang atas langit, gitu kan, lalu tanah, dan ada orang di tengah-tengahnya, gitu kan. Bahkan dalam filosofi timur orang itu ya disebut sebagai apa ya, semesta kecil, gitu kan. Jadi dalam tubuh kita tuh kayak ada semesta, apa ya, ada unsur-unsur semestanya, gitu kan. Nah, unsur-unsur tersebut yang terus kemudian lahirlah ada teori Emyang Oheng atau Emyang Oheng Sol, gitu. Nah, teori ini itu tuh cukup rumit gitu. Saya juga tidak paham semuanya ya gitu. Saya cuma pernah dengar dosen saya sekali cerita tentang ini dan emang itu rumit banget gitu kan. Jadi ada namanya Oheng. Oheng itu adalah 5 unsur yang membentuk semesta kayak avatar gitu kan. Ada air, ada api, ada tanah, ada apa namanya kayu, lalu ada besi, gitu, ada logam. Gitu. Nah itu 5 unsur yang membentuk semesta gitu. Lalu ada Oshi. Oshi ini adalah ada 5 waktu di mana musim itu berubah gitu. Meskipun kan sekarang ada 4 musim ya Korea gitu kan. Tetapi ditambahkan 1 yaitu apa namanya puncak musim panas gitu, yang mana itu menjadi 5 gitu kan. Jadi karena ini yang Oheng ini kan ya harus yin dan yang ya harus seimbang gitu. Maka semua itu dijadikan 5 gitu kalau dalam teori ini. Lalu ada Obang. Obang itu adalah 5 arah. Jadi ada timur, barat, selatan, utara, dan ada tengah gitu kan. Ada tengah gitu. Lalu ada Om gitu kan. Yang mana ada 5 bunyi gitu kan dalam gugat atau musik Korea sendiri gitu. Jadi yang memang ada di Korea gitu kan. Nah, berdasarkan 4 prinsip ini, Hangul itu dibentuk gitu. Jadi kalau dilihat di sini misalkan iyeng gitu. Iyeng ini dia punya mengandung unsur mul air, gitu kan. Lalu buk utara, gyeol musim dingin, gitu kan. Apa namanya hujan gitu lah. Dan di sini maaf ini untuk moksori ya gitu. Jadi huruf tenggorokan gitu. Nah, jadi ada 4 ini gitu kan. Nah, yang mana tadi ya saat saya bilang manusia itu dianggap oleh filosofi timur itu kan semesta kecil gitu. Jadi dalam unsur tubuh kita, dalam tenggorokan kita aja deh, itu tuh ada unsur airnya, ada unsur apinya, ada utaranya, ada selatannya, gitu, ada musim dinginnya, ada musim panasnya, gitu kan. Jadi Hangul itu dibentuk berdasarkan itu, gitu kan. Jadi yang awalnya itu mungkin hanya Hangul tuh ya giok itu dibentuk karena lidahnya kayak gitu kan. Lalu berkembang menjadi teori yang apa ya, yang sangat filosofis gitu kan, yang mana di situ mempertimbangkan prinsip yin dan yang, prinsip keseimbangan gitu kan. Jadi ada huruf kuat, ada huruf lemah gitu kan. Dan mempertimbangkan unsur-unsur yang memang penting gitu dalam filosofi timur seperti itu. Nah, lalu yang terakhir gitu kan terkait perbedaannya dengan Hangul. Nah, ini sebenarnya hanya sebagian ya gitu kan. Beberapa perbedaan Hunmin Jeongeum saat pertama kali dibuat dengan Hangul yang sekarang gitu. Jadi kalau tadi ada sang siotnya double gitu kan. Lalu ada Yorin Hyet yang sang Yorin Hyet gitu kan. Sebenarnya sang siot ini masih ada dalam bahasa Korea yang sekarang gitu kan. Tetapi Yorin Hyet ini huruf-huruf ini ada itu rata-rata dituliskan untuk menuliskan bahasa Mandarin gitu. Jadi memang beberapa aksara Hangul itu ada yang dibentuk untuk menuliskan kata-kata dari bahasa Cina gitu kan. Jadi karena memang mereka banyak menyerap kosakata dari bahasa Mandarin gitu kan. Ada bunyi-bunyi yang mungkin tidak ada dalam bahasa Korea gitu. Untuk menuliskan kata-kata atau bunyi tersebut, maka dibentuklah beberapa huruf gitu, yang mana akhirnya dalam bahasa Korea yang sekarang itu nggak ada gitu, karena memang ya mungkin tidak perlu gitu kan, dan mungkin ada persamaan dengan huruf lain gitu, sehingga akhirnya ada huruf yang hilang gitu, tidak bisa survive lah istilahnya. Nah, lalu di sini ada Yorin Hyet. Sini ya Hyet-nya yang jadi kalau Hyet yang sekarang ada atasnya tuh ada
ada goresan satu, kalau yang ini enggak gitu. Nah, di sini biasanya untuk menuliskan bahasa Mandarin atau untuk menuliskan perspektif modifier ini seperti mogel, bab, atau galkut yang realnya itu, nah itu disebut dengan perspektif modifier gitu, yang mana dulu itu dituliskan dengan Yorin Hiet ini. Gitu. Atau untuk menuliskan saisiot gitu. Saisiot ini adalah siot yang digunakan untuk menggabungkan kedua kata ya, jadi menjadi kata majemuk gitu. Jadi menggunakan Yorin Hiet. Gitu. Nah, lalu di sini ada biep sun gyeongam, biep dengan i yang di bawahnya gitu, yang mana dalam bahasa Korea yang sekarang nggak ada. Nah, ini banyak ahli yang menganggap ini tuh sebagai bunyi bersuara gitu dari biep gitu kan. Jadi kalau biep itu p, biep sun gyeongam ini ya antara B dengan W. Ada juga yang menganggap ini W gitu. Lalu ada banciem yang bentuknya segitiga ini merupakan bunyi bersuara dari siot gitu atau Z yang sekarang tidak ada dalam bahasa Korea gitu. Meskipun ini masih dugaan ya gitu kan. Dan biasanya untuk mencari ini sebenarnya bunyi apa sih gitu, para ahli itu banyak membandingkannya dengan sistem bunyi bahasa Mandarin. Lalu di sini ada Yorin Hiet. Dan ini yang dulu itu digunakan sebagai apa ya? Kalau menulis vokal dalam bahasa Korea, vokal itu di awal itu kan bisa ada i-nya ya. Misalkan an. Ada i yang ini gitu. Kalau dalam bahasa Korea sekarang i yang ini sama aja gitu. Tapi dulu ini biasa menggunakan Yorin ini gitu. Jadi bahasa Korea yang sebagai ini sebagai bunyi itu bunyinya beda gitu kan. Tetapi Yorin Hiet ini itu tidak lama digunakannya gitu kan. Jadi yang sekarang kita tahu ya i yang itu hanya satu gitu, yang mana fungsinya ada dua. Lalu ada klaster konsonan. Di sini ada siot giek, siot diget, ada biep jiet, ada besege, biep siot giok gitu kan. Biop siot diget gitu, yang mana saat awal Hangul ini dibentuk gitu kan, ini banyak yang kata-kata yang dituliskan menggunakan huruf-huruf ini gitu kan. Jadi kalau dalam bahasa Korea yang sekarang Hangul itu yang bisa dibentuk apa ya, bentuk dengan dua huruf bareng gitu kan, itu kan hanya dua gitu. Jadi kayak real, giok, nien, hiet gitu. Tetapi dulu ada yang tiga gitu, seperti ini gitu kan. Yang mana ini ada juga yang memang digunakan untuk menuliskan bahasa Korea asli ya gitu, bahasa Korea yang memang berasal dari Korea ya gitu. Jadi bukan pinjaman dari bahasa Mandarin gitu kan. Nah, jadi ini digunakan di awal bunyi gitu. Jadi kalau bahasa Korea yang sekarang kan biasanya letaknya di akhir, jadi kayak ini gitu kan. Huruf-huruf seperti ini kan tidak diletakkan di awal dalam bahasa Korea yang sekarang gitu. Tetapi dalam bahasa Korea yang dulu itu diletakkan di awal. Jadi contohnya misalkan sal. Sal yang artinya beras gitu, yang mana dalam bahasa Korea yang sekarang itu pakai sangsiot. Oke. Nah, ini dulu ditulisnya seperti ini gitu kan. Jadi konsonan klaster ini bisa digunakan di awal bunyi, tapi sekarang tidak bisa. Gitu. Dan ini terus kemudian tidak digunakan lagi. Gitu. Jadi sampai bahasa Korea pertengahan aja. Lalu ada areanya atau titik ya, titik yang dia ini vokal gitu kan. Jadi biasanya dipadankan dengan bunyi A atau O kan. Dan ini cukup lama sampai bahasa Korea modern gitu, sampai penjajahan Jepang itu masih dipakai gitu. Terus kemudian karena dia persaingan juga dengan vokal-vokal lainnya gitu, karena area ini dia bunyinya itu berbeda sesuai dengan siapa dia ketemu, dengan huruf apa dia ketemu, letaknya di mana gitu kan. Nah, itu dia bunyinya beda gitu kan. Jadi karena memang menimbulkan kebingungan gitu, dan ternyata memang nilai bunyinya itu sama gitu dengan huruf-huruf lainnya gitu, sehingga akhirnya area ini tidak digunakan lagi. Jadi sampai bahasa Korea modern saja gitu. Nah, jadi ini ada beberapa perbedaan ya dengan Hangul yang sekarang gitu, yang mana mungkin bagi orang yang belajar bahasa Korea sih sebenarnya ini tidak terlalu penting gitu kan, karena memang
di Korea sekarang itu ya udah nggak dipakai lagi gitu kan. Jadi kita cukup tahu Hangul yang sekarang aja itu sudah cukup gitu. Tetapi memang ketika tertarik untuk mempelajari bahasa Korea lebih mendalam gitu kan, terutama sejarah bahasa Koreanya, pasti akan sering ketemu dengan ini. Gitu kan. Ini namanya apa, dulu saya juga ketika pertama kali ikut kuliahnya ini namanya apa sih gitu kan, nggak tahu gitu kan. Lalu sedikit demi sedikit karena sering dengar, oh namanya ternyata itu, oh itu ternyata Bansim, oh itu ternyata Yorin Hyet gitu kan. Ya akhirnya tahu gitu, meskipun ya tidak khususnya karena ini bahasa apa ya, sejarah bahasa Korea ya. Saya juga belum berani untuk menelitinya karena memang literaturnya semua berbahasa Mandarin, beraksara Mandarin gitu kan. Jadi memang bahkan orang Cina aja yang mereka dari lahir mungkin sering melihat aksara Mandarin, ketika melihat saja Pyoge atau aksara Mandarin yang digunakan di Korea itu mereka bingung gitu karena ciri khasnya sangat berbeda gitu kan. Belum lagi ada banyak mungkin Hancha yang tidak digunakan lagi gitu di Cina sekarang gitu kan. Jadinya ya apa ya, tetap sulit gitu untuk meneliti bahasa Korea lampau ini gitu kan. Apalagi bagi kita gitu orang Indonesia yang tidak mengetahui Hancha gitu. Jadi saya juga sebagai mungkin orang yang pernah belajar bahasa Korea belum pernah sampai ke meneliti tentang sejarah bahasa Koreanya. Ini tuh sebenarnya awalnya bunyi apa sih gitu kan. Belum pernah sampai mengulik-ngulik literaturnya gitu. Jadi memang hanya tahu apa ya, hanya tahu kulitnya aja gitu. Mungkin kulitnya juga nggak semua gitu. Jadi mungkin di sini ada yang lebih tahu gitu. Tadi kan kayaknya ada banyak dosen di sini ya, ada Bu Usmi, ada Bu Rostinya gitu kan. Nah, itu mungkin bisa menambahkan gitu. Jadi kita bisa diskusi banyak di sini. Oke, saya kira itu gitu kan. Terima kasih. Nanti mungkin kita bisa banyak diskusi ya. Kamsahamnida Nita. Iya, terima kasih banyak Mbak Asma atas pemaparannya. Mungkin bisa jadi sambil diskusi juga kali ya, kalau misalkan ada yang ingin menyatakan pendapat atau ingin menambahkan. Untuk yang memiliki pertanyaan juga bisa silahkan bisa dituliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Ya, oke. Bahkan dari saya tadi juga baru denger ya Yorin Hyet, Hiat. iya Yorin Hyet. Padahal kayaknya dulu pernah ngeliat kayak gitu. Lihatnya mungkin di patung Sejong itu kali ya. Karena di situ kan Iya, ada beberapa ada aksara lama aksaranya. ya gitu, ada Iya. Bibsum Jong, Bansium juga ada di situ. Tapi sekarang ya karena nggak dipakai, mungkin orang Korea sendiri pun sangat asing gitu, itu huruf apa gitu kan. Meskipun mereka pasti belajar di sekolah gitu. Iya. Saya sambil mengingatkan dulu ya Mbak untuk para hadirin, nanti di akhir sesi kita ada sesi foto bersama. Jadi, nanti diharapkan untuk menyalakan video. Lalu untuk peserta diharapkan untuk mengisi izin bertanya daftar ya. hadir. Silakan Ibu Rena. Ya, boleh Oh. ya. Oh iya, Mau silakan. tanya sebentar saja. Atau orang lain berduluan, nggak apa-apa. Ada Bagaimana orang yang Mbak lebih Asma? duluan nggak? Gimana moderator aja deh yang Oh, mengarahkan. oke. Silakan Ibu kalau begitu Kalau pertanyaannya. Oke, silakan Bu Rena. Iya, Pak silakan Bu saya Rena. ya, makasih, keren Bu Asma, hebat, keren. Nah. Ini saya sih Awalannya aja Bu. enggak benar-benar. Ini ya Bu Asma kan itu apa, saya nggak terlalu tahu ya bahasa Korea. Cuman ya kalau dalam bahasa Jepang itu memang aksara Jepang itu awalnya dari Cina, dari Tiongkok, Mandarin. Tadi dengar paparan Bu Asma, Korea juga dari Cina katanya ya, seperti itu ya. Nah di situ kalau di Korea seperti apa saya nggak tahu. Apakah di bahasa Korea yang saya lihat semua hangul gitu. Apakah Mandarinnya itu muncul huruf aksaranya atau tidak, saya tidak tahu. Teman, kalau saya ke Korea kemarin pernah saya lihat di mana-mana hangul gitu loh. Nah, kalau di Jepang ya, yang Jepang yang saya gelutin ini itu bahasa Mandarinnya itu keluar, kanji-kanjinya itu keluar. Kanji apa hanya ya? kanjinya keluar, hanya ucapannya saja yang berbeda. Bentuknya agak dimodif. Kalau orang Jepang nggak mau plok gitu, nggak mau, dia modif-modif. Jadi kalau di Mandarin kotak gitu ya, kalau di bahasa Nihongo, bahasa Jepangnya, jadi segi 6 lah gitu. Dia ubah-ubah dikit gitu. Nah, itu 70%
keluar semua. Tapi 30% Jepang punya produk sendiri. Nah, kalau di Korea seperti apa, Bu? Apakah saya tidak melihat kanji, Bu? Tadi di Korea yang kalau kita pernah bergerak jalan ke sana seperti itu. Oke. Nah, itu gimana, Bu? Coba. Oke, terima kasih Bu Rena untuk pertanyaannya. Ini Makasih ya, langsung Bu. saya, Mbak Alfi, atau gimana? Iya, silakan langsung dijawab saja, Bu. Kalau dalam bahasa Korea yang sekarang gitu, itu kanji atau hanja itu hampir tidak dipakai Bu Rena gitu kan. Jadi mungkin hanya dipakai di literatur buku-buku kuliah gitu kan, khususnya misalkan buku tentang hukum, buku tentang kayak linguistik gitu kan. Itu kan banyak hancanya tuh. Nah, itu ada gitu dituliskan, tapi biasanya berdampingan dengan Hangul juga karena anak muda Korea juga sekarang banyak yang nggak ngerti Hanca, ya, aksara Mandarin gitu kan. Gitu. Nah, jadi kalau dalam bahasa Korea yang sekarang itu hampir tidak dipakai gitu. Tetapi yang tadi ya, yang di periode yang saya kasih tahu tadi gitu, sampai bahasa Korea modern atau sampai abad ke-19 gitu, Hanca itu masih dipakai. Masih sering ditulis gitu kan. Jadi khususnya dalam literatur-literatur yang memang dia resmi gitu kan, dari kalangan pemerintah atau kerajaan tuh pasti pakainya Hanca gitu. Jadi kayak apa ya, dulu Hangul tuh masih kelas 2 lah istilahnya gitu kan. Jadi Hanca tuh kelas 1 gitu. Jadi orang-orang yang memang terpelajar itu pasti harus bisa Hanca nih gitu. Tetapi Hangul karena dia dari judulnya aja kan udah untuk rakyat gitu ya. Gitu. Jadi anggapannya gitu kan, terutama para pejabat kerajaan tuh menganggap ya itu kelas 2 gitu kan. Jadi untuk literatur tertentu saja gitu. Jadi sampai abad ke-19-an gitu kan, itu masih pakai Hanca. Bahkan mungkin sampai abad ke-20 itu Hanca tuh masih sering muncul dalam koran. Tuh. Jadi koran-koran tuh pakainya Hanca gitu. Sekarang pun sebenarnya kalau misalkan lihat artikel di internet itu terkadang masih pakai Hanca sedikit. Jadi misalkan ada berita artis siapa meninggal gitu. Nah, itu pakai Hanca gitu, Hanca saya gitu kan. Hanca itu dipakai gitu kan untuk menunjukkan oh ini ada orang yang meninggal gitu kan. Tetapi sangat-sangat sedikit gitu kan. Nah, jadi ya karena orang Korea sekarang sudah semuanya ya semua kata yang ingin ditulis gitu kan, bahasa Korea yang ingin ditulis itu semua bisa diungkapkan dalam Hangul gitu. Jadi kenapa kita mesti pakai Hanca gitu kan. Ya, jadi makanya Hanca lama-kelamaan itu tidak digunakan lagi gitu. Hanya memang kesulitannya hampir 60% kosakata bahasa Korea itu diserap dari bahasa Mandarin gitu kan, dari Tiongkok. Jadinya sama ya berarti. Ketemu itu dituliskan dalam Hangul, akhirnya jadi ada banyak sinonim gitu. Jadi bunyinya sama tapi maknanya berbeda gitu kan. Jadinya bagi orang asing gitu kan, orang kita ya gitu yang belajar bahasa Korea gitu pasti akan nemuin kesulitan gitu. Karena sonsu yang artinya mungkin kalau baru belajar bahasa Korea itu artinya atlet gitu kan. Yeah. Tetapi ada sonsu gamuk gitu yang itu artinya tuh mata kuliah matrikulasi gitu. Jadi nggak ada atlet-atletnya sama sekali di situ gitu kan. Nah, itu berarti kata sonsu itu kan dia sinonim gitu kan. Yang mana hancanya itu beda gitu. Jadi Hangul itu belum bisa mengakomodir itu gitu. Jadi karena semua dituliskan pakai Hangul bunyinya sama tapi maknanya mungkin bisa ada 3 atau ada 4 gitu kan. Yang bagi pembelajar asing itu sangat kesulitan gitu. Jadi kalau misalkan bisa Hanca gitu sebelum belajar bahasa Korea itu akan sangat mudah sebenarnya gitu. Jadi bisa menebak-nebak artinya gitu. Gitu Bu. Sekarang sih ya sama ya berarti sama gitu. dengan bahasa Jepang juga ya. Bahasa Jepang juga kaya sekali dengan ucapan yang sama Bu Asma. Nah, kalau dengan misalnya ada hana ya, hana itu ada hidung, ada hana itu ada kembang, ada macam-macam itu. Tapi kalau dengan kanji itu deplek. Itu udah hiragana, ada katakana, kanji gitu ya. Nah, si hiragana ini hak saja itu bisa hak. Hashi. Misalnya dengan kalau lihat kanji itu nggak akan berubah. Jadi bisa langsung ketahuan maknanya kan ya Bu Rena ya kalau kayak gitu. Kalau Korea enggak ya. Kalau Korea enggak karena semua dituliskan dalam Hangul. Bisa hak tadi maknya berbagai makna. Nah itu kalau ya, jadi akhirnya katakanlah hiragana itu ya, nah itu. Gitu. Jadi emang sulitnya di situ sih. Jadi diakui oleh sama ya. Ya, makasih ya Bu Asma. Ya.
Oke, terima kasih banyak Ibu Rena atas pertanyaannya. Jadi tahu juga Sama, ya Bu. insight tentang dari bahasa Jepang juga. Iya, kita sambil Iya, iya. belajar. Oke, Mbak Asma ini Iya, ada kita sambil pertanyaan ya. lain. Hmm. Oke, saya bacakan saja kali ya. Hmm. Dari Ibu Putu, izin bertanya tentang sistem bunyi konsonan. Dalam bahasa Korea kontemporer, bunyi konsonan ditentukan oleh titik artikulasi dan cara artikulasi, seperti plosif, nasal, frikatif, dan lain-lain. Apakah pada awalnya Hangul dibentuk seperti di tata bunyi konsonan yang ditampilkan tadi, cara artikulasi ini belum ditentukan? Terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke. Saya Ini tampilkan tentang lagi bentar ya. Sebenarnya tadi ada sistem di bunyi konsonan. Oke. Jadi kalau bunyi bahasa Korea yang sekarang itu kan ada dua ya biasanya gitu kan, titik artikulasinya di mana, mulai dari bibir sampai ke tenggorokan gitu kan, lalu cara artikulasinya gitu kan, ada apa namanya, ada tadi ya plosif, frikatif, frikatif gitu kan. Nah, Hangul ini ketika pertama kali dibuat itu sebenarnya ada yang seperti itu, cuma hanya karena menggunakan panduan dari sistem bunyi bahasa Mandarin atau Songunhak gitu kan, jadinya apa ya, agak beda-beda dikit gitu kan. Jadi kalau lihat di sini ada apa namanya, ada Chong gitu kan. Jadi yang memang apa bunyinya itu clear gitu. Jadi bahasa cara apa namanya, cara artikulasinya gitu. Nah, itu bukan plosif, bukan afrikatif, bukan frikatif gitu kan, tetapi ini gitu kan. Yang ketiga ini, empat ini. Jadi hanya dibagi berdasarkan empat ini gitu kan. Yang wholly clear, partly clear gitu kan. Wholly madi ini dia duensori ya, atau bunyi kuat gitu kan. Yang kedua ini dia apa namanya, bunyi aspiratif gitu kan. Yang ini dia bunyi apa ya, bahasa Inggrisnya itu kyong gitu kan, bunyi biasa gitu kan. Lalu yang ini tuh ya tidak semuanya gitu kan. Jadi bunyi-bunyi ini karakternya ya pokoknya sisanya gitu dimasukkan ke dalam satu kategori gitu kan. Lalu yang bagian ini, yang atasnya ini itu titik artikulasinya gitu kan, mulai dari langit-langit lunak gitu kan, terus itu di sini dia untuk diget hiet gitu kan, Nian. Kalau yang sekarang ini kan sebenarnya bunyi alveolar ya, bunyi gusi gitu kan, tetapi kalau di literatur Hangul Hun Minjongam ini termasuknya sorem atau bunyi lidah gitu. Lalu ini biep hiep niam, ini bunyi sunem atau bunyi bibir gitu kan. Jiet ciet sama sangjit ini cim atau bunyi gigi gitu. Jadi sebenarnya juga dibentuk berdasarkan titik artikulasi dan cara artikulasi, hanya tadi ya karena dia itu pakai meminjam dari sistem fonologinya bahasa Mandarin gitu. Jadi ya pakai sistemnya itu gitu kan. Jadi bukan dengan pengaturan sesuai dengan bahasa Korea yang sekarang kayak gitu. Itu Mbak Putu. Bagaimana begitu? Iya, oke. Sebenarnya bunyinya tetap sama sih, bunyinya tetap itu gitu. Cuma karena dalam sistem fonologi yang sekarang tuh ya ada plosif, nasal, frikatif, afrikatif, lain-lain gitu. Terus kemudian kalau lihat tabel bunyi bahasa Korea yang sekarang itu ya kayak gitu sesuai dengan tata aturan fonologi yang modern gitu. Tapi Hun Minjongam itu ya tadi ya memakai yang literatur bahasa Mandarin. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Putu atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi, Mbak Asma. Ada pertanyaan berikutnya. Silahkan Ibu Ros. Ibu Ros ya? Ya, Ibu Ros. Tertarik untuk menanyakan terkait Hanja. Hanja, ya. Halo Mbak Asma. Ya, Bu Ros. Saya jadi kangen Jogja. Saya di Bandung loh Ibu sekarang. Oh gitu. Tapi tadi dari UGM ya? Ya, tapi kan ngajarnya di UPI, Bu. Betul banget. Satunya. Oke, saya tertarik dengan Hanca. Saya melihat ponakan saya waktu SD di Korea selama 3 tahun. Dia pernah liburan musim panas ke sini, lalu membawa teman-temannya 2 orang juga masih SD gitu sama waktu itu. Lalu karena di Korea ini mungkin musim panas juga mereka diberi sukce yang banyak ya. Dan salah satu sukcenya selain menulis diary, setiap hari selalu menulis diary gitu.
Saya lihat kegiatan anak SD ini nulis diary terus. Yang paling saya menarik itu, dan bagi saya itu waktu itu saya kan dari sastra Jepang menuju lihat ada sesuatu yang baru dengan Korea itu. Loh kok anak SD ini belajar huruf Cina gitu kan. Huruf Cina. Yang saya tahu kan huruf Korea, waktu itu saya belum tahu Korea. Huruf Korea itu kan bulat-bulat kayak gitu kan. Tapi saya lihat hurufnya kok kayaknya berbeda dengan huruf kanji yang saya pelajari di S1 gitu. Nah, ketika saya ke Korea, juga saya bertanya ke teman-teman yang lain yang ada di Korea, memang mereka harus belajar Hancha, terutama SD gitu. Nah, saya penasaran dengan esensinya gitu. Dan selalu berkaitan juga dengan keterangan Mbak Asma tadi bahwa kalau di zaman dahulu pengetahuan kanji itu memang menjadi simbol untuk status sosial. Memang dalam perjalanan sejarah seperti itu. Jadi yang mengetahui Hancha itu kan orang-orang yang orang-orang elit gitu kan, sehingga kelas-kelas tertentu itu belum tentu mereka bisa baca dan bisa menulis Hancha gitu. Tapi di zaman kontemporer ini pengamat sebagai Mbak Asma yang ada di bidang linguistik, sebetulnya esensi dari pembelajaran Hancha untuk anak SD itu sekarang apa? Apakah mereka wajib tahu atau untuk apa sebetulnya fungsinya? Apakah untuk apa ya, menanamkan nilai-nilai sejarah Korea yang dulunya memang perkembangan bahasanya kan berasal dari huruf Cina ya, seperti halnya Jepang. Cuman Jepang kan memodifikasi, kalau Korea konservatif selalu mengutuhkan karena itu bukan produk dia gitu kan, seperti itu. Esensinya apa, Mbak? Nah, jadi kalau bicara esensi tadi itu ya sebenarnya karena hampir 60% kosakata bahasa Korea itu dari Mandarin gitu kan. Jadi sangat banyak gitu, bahkan sampai kata-kata seperti Hakyo, Hakseng itu kan semuanya Hancha gitu kan. Dan memang Hancha itu sangat-sangat penting gitu untuk pembentukan kata bahasa Korea gitu kan. Jadi kayak kata-kata tadi ya kayak Hakyo, Hakseng gitu kan, atau Hancha ini sama ini digabung menjadi kata ini gitu kan. Itu Hancha itu sangat-sangat membantu untuk pembentukan kata bahasa Korea gitu. Jadi kosakata bahasa Korea itu bisa banyak gitu ketika Hancha-nya diubah-ubah gitu urutannya gitu kan. Nah, jadi karena sedemikian banyaknya kosakata bahasa Korea yang berasal dari Hancha gitu kan, akhirnya orang Korea sendiri pun sebenarnya dalam otaknya mereka itu mereka bisa membedakan gitu Hancha ini dengan ini gitu. Jadi misalkan tadi ada kata Sonsu yang atlet dengan Sonsu yang lebih dahulu gitu kan. Oh, itu Hancha Son ini gitu. Atau misalkan Hancha D yang besar dengan D yang Deshin Hada itu kan dia beda gitu kan. Itu orang Korea tuh ngerti, oh itu D yang ini kok artinya, jadi makanya maknanya beda gitu kan. Jadi memang kalau misalkan nggak tahu itu, jadi ntar kayak kita gitu, kayak orang asing yang belajar bahasa Korea itu harus ngafal satu-satu kosakatanya gitu kan. Karena kan banyak tuh kosakata bahasa Korea gitu kan. Jadi ketika mereka tidak tahu Hancha gitu kan, akhirnya ya harus ngafal kosakata satu-satu bahasa Korea gitu. Jadi kemampuan untuk membentuk katanya gitu kan, otaknya itu menjadi kurang gitu kan. Ya kayak gitu akhirnya harus dikit-dikit lihat kamus, dikit-dikit lihat kamus gitu kan. Nah, jadi memang Hancha itu penting itu ya karena kalau menurut saya ya gitu. Karena ya memang itu tadi kosakata bahasa Korea itu rata-rata terbentuknya dari Hancha gitu kan. Dan ketika mereka ingin meningkatkan kosakatanya juga gitu kan, level kemampuan kosakatanya gitu kan, ketika mereka tahu prinsipnya Hancha itu akan sangat mudah gitu kan. Jadi dari kata ini nanti bisa dibentuk dari kata ini gitu. Jadi Hancha-in misal orang gitu kan, nah itu nanti bisa diturunkan jadi beratus-ratus kosakata gitu kan. Hancha D itu nanti bisa diturunkan menjadi beratus-ratus kosakata gitu. Jadi meskipun kalau tulisan sih mungkin nggak penting ya gitu, karena memang sekarang semua sudah pakai Hangul gitu. Tetapi ini orang Korea sendiri juga yang bilang gitu kan, belajar Hancha gitu, atau misalkan ingin tahu Hancha hanya untuk kemampuan kosakata bahasa Korea gitu, itu tetap tidak bisa kalau nggak belajar tulisannya gitu. Jadi makanya wajar ketika dari SD mereka sudah harus latihan Hancha gitu kan, meskipun saat besar lupa gitu. Saat besar yang mereka mungkin nggak tahu juga gitu kan. Hanya tadi ya dari belajar Hancha itu kemampuan kosakatanya menjadi berkembang gitu kan, sehingga mereka sendiri pun untuk
berbahasa Koreanya, kemampuan berbahasa Korea itu menjadi baik gitu, menjadi bagus gitu. Kalau menurut saya sih itu sih Bu Ros gitu kan. Kalau kaitannya dengan sejarah sih sepertinya nggak ada ya gitu kan. Hanya karena lebih ke itu tadi untuk mengasah kemampuan kosakata apa namanya ya masyarakat Korea sendiri gitu, meskipun ya orang Korea itu secara lahiriah kan nanti akan bisa membedakan gitu. Oh ini hanca, ini bukan gitu. Oh ini hanca ini, oh ini hanca ini. Gitu. Secara lahiriah tuh mungkin karena mereka dari kecil berbahasa di situ ya gitu kan. Mereka akan tahu gitu kan. Cuma ketika mereka belajar hanca akhirnya menjadi lebih tersistematis gitu, menjadi lebih apa ya, lebih ngerti gitu kan. Kayak gitu. Gitu mungkin Bu Ros. Terima kasih. Oke. Iya, oke. Mungkin Bu Ros saya juga ingin berbagi sedikit, kayak saya jadi ingat zaman kuliah, sempat belajar juga waktu itu dosennya native ya. Waktu itu dengan Pak Pio, saya belajar pembentukan kata, misalkan kata-kata yang apa, kalau hansanya itu ryok gitu ya kan. Lalu kata-kata yang semua yang ada ryoknya ini berarti punya arti kekuatan gitu ya, maksudnya kemampuan kayak gitu. Nah itu saya jadi membantu banget sih memang tahu satu hansa itu membantu banyak kosakata gitu ya, memang berpengaruh banget gitu ya, Bu Asma. Iya, jadi kayak apa namanya buat kayak topik gitu kan, kayak ngerjain soal topik kan Iya. kita nggak mungkin harus Tebak-tebak hafal kadang. ribuan Iya. kosakata yang Iya iya. ditulis sama apa NIED gitu kan, karena sangat Iya. banyak gitu. Cuma kalau misalkan kita sering amati, oh ini kata ini kalau digabung-gabung sama ini ternyata mereka punya satu makna yang serupa nih gitu Iya. kan, akhirnya menjadi lebih mudah gitu kan untuk memahami kosakata bahasa Korea gitu. Karena sekali lagi kalau ngafalin semuanya itu Betul. nggak bisa gitu kan. Tetapi kalau menghafalkan hanca-hanca yang memang intinya gitu kan, akhirnya meskipun nggak bisa ngomongnya ya, tetapi ketika lihat tulisan bahasa Korea, teks bahasa Korea itu jadi lebih mudah ngerti gitu daripada ya itu tadi harus ngafal atau harus cari kamus satu-satu kan akhirnya jadi apa ya, udah mengingatnya susah gitu kan, terus juga nggak berkembang kemampuannya. Membantu sih untuk ilmu nebak-nebak gitu ya. Nebak-nebaknya itu Iya, jadi saya juga meskipun saya tidak iya. pernah belajar hanca secara sistematis ya, hanya dulu juga kuliah kan hanya tingkat 1 doang gitu kan. Iya. Akhirnya jadi itu punya kemampuan cocoklogi, kemampuan Iya, nebak-nebak gitu kan. Jadi, oh cocoknya ini kita ini jadi ini nih gitu meningkat, kan. Ini iya. gabunginnya ternyata maknanya ini gitu kan. Mhm. Sebenarnya hanca tuh menarik apalagi kalau misalkan belajar bareng sama filosofisnya ya gitu kan. Itu jadi lebih menarik gitu kan. Meskipun kalau tulisan juga kadang saya nyerah gitu kan. Nggak ngerti gitu kalau harus apa menuliskan hanca dengan struknya sangat banyak gitu. Hangga tetap is the best sih kalau untuk apa ya menuliskan kosakata kayak gitu. Ya, mungkin untuk teman-teman yang ingin gampang menghafal kosakata, mungkin kalau belajar hanca membantu banget gitu ya. Paling enggak sih apa namanya hanca-hanca yang penting sih gitu kan. Jadi kayak terutama hanca-hanca yang sama tadi ya kayak D yang besar dengan D yang deshin hada gitu kan. Itu yang kayak gitu mungkin ketika dihafalkan jadi kita bisa apa ya ngerti kosakata bahasa Korea dengan lebih baik lagi. Oke. Iya Mbak Asma, waktunya sudah habis. Iya, wah menarik banget perbincangan hari ini, banyak yang kita pelajari. Untuk peserta yang hadir, boleh minta tolong untuk nyalakan videonya kali ya, kita foto bersama. Ini ada beberapa mahasiswa saya juga. Ya, oke kita sapa dulu mungkin. Selamat malam. Ada Bu Usmi. Selamat malam Bu Usmi. Bu Putu. Bu Putu. Tadi Bu Rena udah ini ya, Oh udah ya, Bu Rena sudah live ya, sudah. kayaknya. Iya. Ini ada berapa orang juga yang memang ikut kelas saya yang kelas sejarah bahasa Korea gitu kan. Jadi ya mereka juga pusing. Oh, tadi Saya ada, Bu. Oh ya ada Bu ya. Ya Bu. Ada saya. Foto dulu ya Bu. Iya, cuma ini lapuk jadi kameranya nggak ada. Ayo mau iya. Ada Bu. Ini lagi ngetik lagi. Oke Bu. Iya. Ada Kak Binar. Oh, ada Faris. Ada Ista. Oke. Kita foto ya. Foto. Mau dari Kak Afi atau dari saya, Kak? Dua-duanya aja deh. Oke. Nanti kita dapat yang mana yang bagus. Boleh. Kalau gitu. Oke, stay 1, 2, 3.
Oke. Sepertinya sudah bagus ini Kak, saya Ya. ngambilnya sudah. Oke. Terima kasih banyak. Ya, Mbak terima Asma. kasih banyak juga Terima kasih semuanya. banyak, Terima Bapak kasih Ibu banyak untuk sekalian. hari ini. Tetap stay tune di Hanguksa dan berbagai webinar Hanguksa IAGI selanjutnya akan menyajikan banyak tema-tema menarik lagi. Dan mungkin kita perlu sequel kedua nih, sejarah bahasa Korea yang lebih spesifik lagi. Nanti kita minta Bu Usmi atau Bu Putu nih. Boleh Ibu Usmi, Bu Putu. Biar makin nambah lagi ilmunya. Iya. Ya, kalau mungkin nanti kalau tentang sejarah pengajaran bahasa Korea mungkin ya lebih ke budaya. Oh, Ahlinya ya, Usmi. oke. Terima kasih ya buat sangat informatif Ya. tadi informasinya. Nah. Oke, siap. Oke, kita selesaikan aja, Alfi. Boleh kalau gitu ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah hadir di kegiatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Ya, selamat malam. Kalau gitu saya akhiri. Terima kasih ya. semuanya. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Iya, Bu Rena. Kamsahamnida. Iya. Oke, saya Nanti di-share ya fotonya ya. Oke, saya akhiri ya. Sip, sip. Arigatou gozaimasu.